Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang FIFA World Cup Under 17. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia sudah nggak lolos karena peringkat 3 pun tidak terbaik, kalah sama tim-tim lain. Jadi gugur ya, kita harus terima faktanya bahwa kita emang kalah lolos negara kita karena permainannya yang kurang banyak, masih egois juga. Tapi ya, saya meskipun Indonesia gugur, saya akan tetap membahas FIFA World Cup Under 17 ini sampai final nanti yang terakhir. Jadi kali ini saya akan membahas 16 besar dengan ini. Jujur aja sebenarnya di 16 besar ini aku nggak ada yang sempat pertandingannya full sih. Maksudnya dari awal babak pertama sampai akhir itu nggak ada. Jadi ada yang beberapa yang kulihat satu babak, ada beberapa yang kulihat berapa menit, tapi ya lebihnya dilihat dari mana, lihat dari highlight, karena emang waktu itu nggak cukup juga buat kerjaan lainnya juga gitu. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa match yang menurut saya cukup seru. Jadi pertama, Ekuador lawan Brasil. Ya, Ekuador satu tim yang waktu itu timbang sama Indonesia. Ini lawan ya apes juga sih, lawannya Brasil. Jadi harus lawan yang kuat lah gitu. Dan ya di babak pertama wes kebobolan lewat Estevao Willian di menit 14. Jadi ya emang kalah kualitas, tapi Ekuador secara mengejutkan mampu mengimbangi Brasil, maksudnya melawan, bukan mengimbangi ya, maksudnya memberi perlawanan lah. Jadi apa itu, mereka nggak video babak gitu enggak. Jadi di akhir injury time babak pertama, Ekuador berhasil cetak gol lewat si Mikael Bermudez di menit 45+4. Jadi literally betul-betul di akhir injury time babak pertama. 1-1. Di babak kedua ya Brasil lebih dominasi sih, jadi dan mereka ya menang kualitas dan bisa cetak gol lagi lewat Estevao William lagi di menit 70. Jadi 2 gol dia sama si Luigi, ya namanya panjang, jadi aku manggil Luigi aja pakai H, di menit 90. 1-3. Ya ini calculated loss lah bagi Ekuador. Mereka bisa lolos 16 besar aja sudah cukup bagus. Karena lawannya juga Brasil, jadi ya Brasil lolos. Kalau Brasil nggak lolos itu lawakan bagi Brasil. Kita statistiknya, shotnya 15 Ekuador, Brasil 21, shots on targetnya ini yang jomplang 3-11. Padahal possessionnya lebih banyak Ekuador, makanya tak bilang Ekuador nggak diobo-obo. Ekuador mampu menguasai pertandingan, tapi gagal kalah Brasil lebih efektif gitulah. Brasil 8 passing, 82%. Jadi passing akurasinya Ekuador cukup bagus sih, 82%, Brasil 83%, beda tipis. Ya Brasil lah ya lolos, dan nanti Brasil akan melawan Argentina nanti di quarter final gitu. Nanti quarter final nanti aja. Jadi habis itu kita akan bahas Spanyol lawan Jepang. Nah ini seru sih. Jepang jelas tidak bisa dianggap remeh. Jepang waktu itu juga bisa ngalahkan Polandia kalau nggak salah. Polandia sama itu runner up group ya. Spanyol ada pemain ya, aku cuma kenal ya, cuma Maguire itu pemain Barcelona barusan. Kalau Jepang nggak ada yang aku kenal sih. Ya Spanyol bagus, Spanyol itu mereka bisa unggul cepat di menit 8 lewat Higuain, tapi ya Jepang nggak menyerah. Jepang cetak gol yang bagus loh, itu sampai kipernya itu kayak nggak bereaksi. Jadi si Gaku Nawata cetak gol penyama kedudukan di menit 40, itu kipernya betul-betul nggak bereaksi. Itu gol yang luar biasa. Tapi ya Spanyol terlalu kuat sih bagi Jepang. Untuk akhirnya mereka bisa cetak gol lagi di menit 73 lewat ya strikernya itu namanya Maguire itu. 2-1 ya, dan ya layak menang. Tapi bagusnya Jepang ini juga mereka berperlawanan hebat juga Spanyol, dan setelah pertandingan ya mereka mengucapkan terima kasih ke Indonesia. Jadi mereka kalau masalah etika, sopan santun apa gak perlu diragukan. Sifatnya mereka itu yang menghormati negara lain juga gitu. Shots on target 13-9, shots on target sama-sama 4. Jadi sebenarnya Jepang lebih efektif, tapi ya Spanyol lebih banyak peluang sih. Posisi 68 ya, semua jelas Spanyol. Bahkan passing akurasi 89%, Jepang cuma 78. Jadi ya ini kalah terhormat lah Jepang istilahnya.
dan Spanyol menang. Kemudian ada Jerman lawan Amerika Serikat. Ini pertama tak pikir satu sisi sih. Jadi Jerman akan menang mudah, ternyata enggak. Jerman unggul dulu di menit 14, tapi kemudian United States Amerika cetak gol di menit 20, masih 10 menit kemudian cetak gol 1-1. Kemudian si Jerman cetak gol lagi lewat Max Mostert di menit 34, jadi 2-1. Di babak pertama itu 2-1. Kemudian dibalas lagi di babak kedua menit 80 lewat David Vazquez 2-2. Kemudian di menit 87 Jerman cetak gol lagi lewat si Bilal. Ya ini gila, ini saling balas-balasan gol lah istilahnya. 14 banding 13 shots, 6 banding 4. Possession bahkan Jerman kalah. Gila ya, Jermannya cuma 34% possession tapi saya tak 3 gol, itu luar biasa sih. Dan mereka bisa cetak 3 gol dari 6 shot on target. Jadi kipernya Amerika anggapannya melakukan 3 save. Sedangkan kipernya Jerman 2 save. 74% loh akurasi passingnya Jepang. Jadi akurasi operan Jepang cuma 74%, lah sebenarnya. Sebenarnya ya lebih lah, kalau dari statistik lebih layak menang Amerika. Cuma Amerika nggak pernah ciptain peluang sayangnya. Gitu. Ya ini seru sih, saya nggak nonton juga. Cuma nonton highlightnya lah. Kemudian Maroko lawan Iran, ini yang kalah Indonesia, ini Maroko lawan si Iran. Ya di babak pertama nggak ada gol, tapi ya Maroko surprising itu kesulitan ya. Tapi kan Maroko juga menang mudah, ternyata enggak. Iran cukup memberi perlawanan juga, bahkan mereka bisa cetak gol duluan di menit 73 lewat Ismaili. Dan bahkan Maroko ya sempat ya, mungkin Maroko ini panik, pendukungnya Maroko ini panik sampai menit akhir 90+4 baru bisa ciptakan gol penyelamat kedudukan, jadi 1-1. Nah kalau di FIFA World Cup U17 ini uniknya adalah setelah babak kedua selesai nggak ada extra time, jadi langsung adu penalti. Mungkin karena kalau usia 17 masih stamina masih belum fit ya untuk main 120 menit, makanya nggak ada extra time, langsung adu penalti. Ya kipernya Maroko gila ya, aku lupa kipernya Maroko atau dia apa itu melambung jauh tendangannya, rasanya ditangkap kipernya Maroko ya, hebat juga. Jadi 4-1 ya penalti. Jadi Iran cuma satu penendang itu yang berhasil cetak gol, sedangkan Maroko 4 atau 5 ya, 4-4-nya ya berhasil cetak gol. Iya, 4-4-nya. Iran dari 3 penendang cuma 1 yang berhasil, 2-nya gagal. Jadi 2 save, gila, luar biasa. Ya dan ini sebenarnya ugly win sih buat Maroko, harusnya mereka bisa menang. Tapi ya selamat mereka masuk ke 8 besar. Kemudian ada Inggris lawan Uzbekistan. Nah ini klub negara lawak ini. Ini harusnya ya Inggris menang mudah, harusnya. Lawannya karena tanda kutip cuma Uzbekistan yang dari Asia yang orang biasanya anggap lemah. Tapi ternyata di menit-menit awal habis kebobolan lewat Amir Beksal itu di menit 4. Jadi ini apa ya? Kalau nggak salah ini free kick ya. Jadi golnya free kick, kemudian dibalas 1-1 lewat si Joel Singa Nadala di menit 35. Tapi kemudian Uzbekistan cetak gol lagi di babak kedua dan lewat free kick lagi di Lasisbek Miraev. Jadi dua golnya itu free kick. Aku lupa. Benar, gol kedua itu pasti free kick. Gol pertama itu ya aku lupa. Kalau nggak salah free kick ya. Atau open play apa aku lupa. 2-1 ya istilahnya. Gila ya, Inggris loh yang liganya katanya terbaik di dunia bisa lawan. Ya ini membuktikan bahwa pemain Inggris sebenarnya biasa aja. Yang bagus tuh klubnya Inggris yang biasanya pelatih luar, pemain dari luar, bukan pemain Inggrisnya sendiri. Kalau pemain Inggris sendiri kebanyakan main di mediocre atau peringkat bawah Liga Inggris. Padahal ya ada si Ethan Nwaneri yang aku tahu itu pemain bocahnya Arsenal itu, yang main di usia 15 tahun, masih muda. Cuma itu aja yang aku tahu. Shot 20 tembakannya 2 dan jadi cadangan juga gitu. Aku nggak tahu kenapa dia cadangan. Tembakannya 20 shots loh Inggris. Uzbekistan cuma 12, 10 shots on target benar. Dan oh ya, kipernya Uzbekistan gila. Beberapa kali dia melakukan save penting, jadi dia penyelamat juga sebenarnya.
Padahal dari statistik semuanya Inggris loh. Tapi Uzbekistan bisa menang, ini keajaiban dalam sepak bola. Inilah sepak bola nggak bisa diprediksi. Bahkan yang menang semua statistik possession, passing akurasi pun masih bisa kalah. Jadi emang malu-maluin Inggris ini. Memang negara lawak. Pelatihnya ya mungkin sekelas Southgate lah. Dan yang terakhir Prancis lawan Senegal. Nah ini aku sempat lihat babak kedua, tapi babak pertama nggak sempet karena aku keluar. Jadi saya cuma lihat babak keduanya. Jadi babak pertama dari highlight ya Senegal tuh ngelawan dulu, baru Prancis dapat peluang. Dan ya di babak kedua gila, Senegal berkali-kali melawan, dan pasti saya bayangin pendukungnya Prancis tertekan lah. Tapi syukurnya Prancis masih bisa tahan sampai 0-0 sampai full time. Jadi ya ini lebih hoki ke Prancis ya, soalnya Senegal kalau misalnya cetak gol pun ya nggak kaget kalau layak menang sebenarnya, cuma mereka nggak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Di babak adu penalti ya kipernya Prancis jadi penyelamat. Tapi bukan cuma itu, yang bagusnya adalah 5 penendang Prancis bersih cetak gol semua. Itu kenapa lah mereka bisa lolos gitu. Dan itu ya tembakannya 8-9 shot on target, tapi lebih efektif Prancis ya. 4 on target, Senegal cuma 2. Padahal sosial lebih banyak Senegal. Possession, passing sama passing akurasi Senegal. Gila ya. Ini pantesan kok aku lihat pertandingan banyak salah passing. Ternyata akurasi passing cuma 60%. Prancis pun cuma 61. Puara sih Prancis ini. Senegal 65 tuh. Dua tim ini berarti sering salah passing. Dan ya, apalagi untuk tim besar kayak Prancis 61% tuh itu memalukan sih sebenarnya. Banyak harus dievaluasi ke depannya. Kalau main kayak gini terus bahaya Pak Prancis. 61%. Jadi meskipun menang ya ini ugly win lah buat Prancis, tapi banyak harus dievaluasi. Jadi nanti 16 besarnya sudah selesai, quarter finalnya itu nanti Spanyol lawan Jerman, Brasil lawan Argentina, Prancis lawan Uzbekistan, Mali lawan Maroko. Ya Mali Maroko seimbang lah. Prancis Uzbekistan, wah Prancis hoki ya lawannya Uzbekistan, tapi nggak bisa nggak remeh karena Uzbekistan ngalahin Inggris. Aduh, kalau seandainya Inggris kalah, lumayan Prancis lawan Inggris seru ini. Tapi Inggris malah kalah, lawak Inggris ini. Prancis lawan Uzbekistan, tapi yang seru ada 2 ya, Spanyol lawan Jerman, sama Brasil lawan Argentina. Itu yang akan, kalau bisa mungkin saya coba tonton. Gitu. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini.